Apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini contoh soal di tugas ya. Kebetulan ini metode mappingnya pakai associative mapping. Kemudian yang ditanyakan tadi, apakah kalau diberikan suatu alamat valid apa enggak gitu ya. Coba kita lihat yang soal yang seperti yang ditanyakan. Atau inilah ya, ini misalnya. Ini ada alamat 0x1234567. Kalau ditanyakan untuk soal yang ini. Jadi ini ada alamat, terus soalnya yang ini, itu ya. Data atau info yang diketahui seperti ini. Alamat ini valid apa enggak? Pertanyaannya itu. Datanya ini. Oke. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita pasti harus tahu dulu lebar alamat dari data di cache memory ini. Di sini diketahui RAM-nya 4 GB, cache-nya 2 MB, 1 byte, 1 alamat. Kemudian setiap satu blok memori itu bisa menyimpan data 64 bit. Jadi sekali mengambil data dari memori ke cache itu sebanyak 64 bit atau satu blok. Kemudian di contoh soal ini metode mappingnya associative mapping. Pertanyaan pertama itu menghitung MAR, Memory Address Register atau lebar alamat minimal. Minimal itu maksudnya yang diperlukan oleh RAM yang ukurannya seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kalau lebar alamat, maka fokus kita melihat ukuran RAM. Nah, di sini ukuran RAM-nya 4 GB. 4 GB ini kita akan urai. Saya tulis di sini 4 GB ini sama dengan 2 pangkat berapa? 4 itu 2 pangkat 2, giga 2 pangkat 30, Pak. 30. Jadi 2 pangkat 32 byte. Ini ya sama dengan seperti itu kan. Nah, untuk mengetahui panjang atau lebar alamat, maka kita harus tahu jumlah alamat. Di sini jumlah alamat itu sama dengan kapasitasnya tadi, 2 pangkat 32 byte. Ini, ya. Kemudian kita tahu ada info lainnya di soal, 1 byte itu 1 alamat. Berarti itu bisa diperoleh dari kapasitas memorinya dibagi satu alamatnya berapa byte, atau 1 byte itu disimpan dalam berapa alamat. Biasanya 1 alamat sekian byte. Nah, di soal ini 1 byte itu per alamat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa byte dibagi byte, byte-nya hilang ya. Nanti satuannya menjadi alamat. Untuk kasus ini, maka jumlah alamatnya adalah sama dengan berapa? 2 pangkat 32 alamat. Satuannya jangan sampai salah ya. Kalau alamat ya alamat, bukan bit. Satuan salah ya nilai berkurang. Ini jumlah alamat. Nah, untuk mengetahui MAR lebar alamat, maka kita lihat pangkat dari jumlah alamat tadi, yaitu pangkat 32. Maka dari sini kita bisa tahu lebar alamat
sama dengan 32 bit. 32 dari mana? Dari jumlah alamat. 2 pangkat 32 kan, nah, pangkatnya ini merupakan lebar alamat yang diperlukan untuk bisa mengakses memori sebesar 4 GB. Jadi lebar alamatnya 32 bit. Nah, sekarang kembali ke yang ditanyakan di sini. Alamat memori 0x, ini tanda bilangan heksa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau satu angka heksa itu berapa bit? Satu angka heksa itu 4 bit. Jadi kalau ada 7 angka, maka 7 kali 4, 28 bit. Nah, alamat di sini tidak melebihi lebar alamat, bahkan lebih kecil. Maka kondisi seperti ini bisa diasumsikan dua hal. Yang pertama, asumsinya adalah digitnya ini sebenarnya kurang. Karena hanya 28, harusnya 32. Jadi kalau mau melengkap, sebelah kirinya itu bisa jadi ada nolnya. Cuma tidak ditulis. Asumsi yang kedua, kalau mau strict, berarti alamat ini ya tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Tetapi angka 0 di suatu alamat ya, itu secara arti ya, seperti kalau bilangan, misalnya kita punya angka desimal 123, maka mau di depannya 01 atau 0-nya 2, nilainya tetap 123. Jadi kalau misalnya nih di soal ya, Anda mendapatkan seperti ini, ya, digitnya ternyata lebih kecil dari lebar alamat, maka kalau bisa ditanyakan ke yang memberi soal siapapun, ya, itu akan lebih baik. Tetapi kalau tidak bisa ditanyakan, maka alamat ini masih mungkin dikerjakan dengan asumsi seperti bilangan desimal ini, ya. Dalam artian 0 di sebelah kiri tidak mengubah nilainya, hanya jumlah digitnya tidak sama. Maka kalian tambahkan di sebelah kirinya ini dengan 0, sehingga digitnya sesuai dengan lebar alamat. Jadi, untuk kasus seperti ini, maka bisa diasumsikan ya, 0 di sebelah angka itu dianggap tidak ada. Nah, nanti ketika kalian menemukan kasus seperti ini, kalian tambahi 0 dan diberi penjelasan. Kenapa ditambahi 0? Tujuannya apa? Agar digitnya sesuai dengan lebar alamat. Setelah itu dikerjakan. Nah, sekarang digitnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 4, 32 bit sama dengan lebar alamat. Jadi, jika seperti itu, ini masih mungkin untuk dikerjakan. Kalau alamatnya seperti ini. Oke? Itu ya. Nah, sekarang kalau kebalikannya, ini digitnya misalnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini ada 8, ini ada 9. Nah, seperti ini. Kalau satu angka heksa dianggap 4 bit, maka ini berapa? 9 kali 4, 36. Betul ya? 36, maka walaupun sebelah kiri ini, ya, sebelah kiri ini, kalau kita urai ya, angka yang paling ujung kiri, yang 1 itu kita urai ke 4 digit biner, ini kan binernya ya, 1 itu, maka kalau yang 3 bit sebelah kiri ini, kita hapus, ini saya beri warna merah ya, merah semua, saya coret aja. Misalnya ya,
Ini saya hapus, artinya dikurangi 3 kan. Tadinya berapa total? 9 kali 4, 36. Dikurangi 3, berapa? 33. Lebar alamat hanya 32. Ini jelas alamat ini tidak ada di memori, karena melebihi dari 32. Jadi kalau jumlah bitnya melebihi 32, melebihi lebar alamat, pasti tidak bisa dikerjakan. Alamat itu tidak ada. Oke? Jadi cukup jelas ya. Ini jelas nggak bisa. Kalau tadi lebih sedikit, itu masih ada kemungkinan bisa dikerjakan, tetapi kalian harus memberi keterangan ya, bahwa tadi menambahkan 0 dengan tujuan apa. Kalau nggak ditambahin 0, digitnya nggak sama. Paham ya? Nah, ini belum mengarah ke tadi yang ditanyakan. Untuk soal ini, kebutuhan lebar alamatnya 32 bit. Jadi, kasusnya ini pasti bisa memenuhi atau tidak. Kalau lebar alamatnya bukan 32 bit, seperti yang ditanyakan tadi bisa terjadi. Misalnya, ini saya hapus ya. Saya hapus coret-coretannya. Ini saya hapus dulu. Misalnya, di soal ini bukan 4 giga. Misalnya, 2 giga. Memorinya 2 giga. Oke? Data yang lainnya tetap. Maka lebar alamatnya berapa kalau 2 giga? Ya ini diganti menjadi 2. 2 giga, maka ini 2 pangkat berapa? 3, 1. Jumlah alamatnya 2 pangkat 31 dibagi 1 byte sama dengan 2 pangkat 31 alamat, sehingga lebar alamatnya 31 bit. Nah, sekarang lebarnya hanya 31 bit. Sekarang misal kalian diberikan suatu alamat dalam hexa 0x ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini angka hexanya. Ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sampai 8 digit. Nah, ini. Maka kalau satu angka hexa dianggap 4 bit, totalnya berapa bit? 8 kali 4, 32 bit. Padahal lebar alamat di sini hanya 31. Kalau secara sekilas, alamat ini tidak valid karena lebih dari 31. Tetapi kita harus cek seperti tadi, angka yang paling kiri, yaitu 1, kalau kita ubah ke biner, itu menjadi 0001 ya. Oke, maka 0 yang sebelah kiri, ini kan bisa dihapus ya. Tadi kalau tidak dihapus, totalnya 32 bit. Tapi kalau ini kita hapus 1 bit, ini tidak mengubah arti dari alamat ini. Kemudian jumlah bitnya berapa? 32 dikurangi 1, 31. Sehingga alamat itu masih valid karena tidak melebihi lebar alamat di contoh ini, di soal ini. Gitu ya. Tadi yang bertanya kan seperti ini kasusnya. Kapan alamat itu valid atau tidak valid? Jadi caranya seperti itu. Kalian harus cari dulu lebar alamatnya. Setelah itu, alamat yang diberikan itu melebihi lebar alamat atau tidak. Yang pasti tidak bisa itu kalau melebihi. Ya, jadi yang harus hati-hati kalau seperti ini kasusnya, ini seolah-olah melebihi tapi sebenarnya masih bisa valid. Oke, apakah tadi yang bertanya sudah kejawab pertanyaannya?
Atau masih belum? Silahkan kalau belum ditanyakan lagi. Sudah, Pak. Sudah paham, Pak. Ya, Makasih, Pak. jadi nanti dicek seperti itu. Oke, seandainya ini ya, seandainya alamatnya ini ya, ini saya ganti 5 untuk ujungnya. Nah, paling kiri 5. Valid nggak? Alamatnya masih valid nggak? Ya diurai aja. 5 itu benarnya berarti yang ini ya. Ini kan 101. Seandainya paling kiri 0-nya dihapus, ini masih jumlahnya 31. Masih bisa dikerjakan. Masih valid juga. Lain halnya kalau yang nomor 5 ini saya ganti dengan 8. Nah, kalau seperti ini, berarti paling kiri itu angkanya akan 1. Ya, paling kiri 1, karena ini 8 kan. Sehingga kalau angka biner paling kiri dihapus, itu jelas artinya sudah berubah. Mengubah nilai dari angka hexa ini. Kalau nggak dihapus, jumlahnya 32, lebar alamatnya 31, jelas ini tidak valid alamatnya. Jadi kalau seperti ini, jelas alamatnya termasuk yang tidak valid karena melebihi lebar alamat. Kira-kira itu ya, ini pertanyaan tadi yang menentukan jika ada suatu alamat yang diberikan untuk menentukan, biasanya kalau di cache memory misalnya, data pada alamat tersebut akan ditaruh di baris nomor berapa atau ditaruh di set nomor berapa. Nah, pertanyaannya adalah seperti itu. Nah, pertama jangan langsung main dikerjakan, dicek dulu alamatnya valid atau tidak. Nah, langkahnya adalah dengan cara seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi terkait hal ini tentang cache memory ini? Mumpung belum berpindah ke topik yang lain, silahkan. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, cara menentukan alamat valid enggak, boleh dilanjut dengan pertanyaan yang lainnya. Silahkan. Sudah 58 yang join. Silahkan. Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Kenapa kalau memvalidasi itu harus ngilangin 1 di belakang ya, Pak ya? Nah, kenapa harus hilangin? Karena gini, bukan harus menghilangin 1 ya, tetapi menyesuaikan dengan lebar alamat di soal. Jadi lebar alamat harus dihitung dulu. Nah, di contoh ini kan hasilnya 31 bit kan. Baru kita cek alamat yang diberikan. Kalau seperti ini full, nanti 32 bit. Full itu maksudnya apa? Setiap angka itu menjadi 4 bit. Kenapa seperti itu? Karena ujung paling kiri ini 8. 8 itu binarnya 1000. Ini nggak bisa kita hapus paling kiri. Lain halnya kalau misalnya seperti tadi ya, paling kirinya misalnya berapa? 5 misalnya. 5 itu kalau kita ubah ke biner, maka binernya adalah 0, 1. Nah, seperti ini kan. 0, 1, 0, 1. Ini kan 5. Ini ujung paling kiri ya. Kenapa? Karena kita mau ngecek jumlah digitnya bisa memenuhi enggak. Maksimalnya kan untuk kasus ini, untuk memori dengan 2 GB ini kan hanya 31 bit. Nah, kalau angka 5 ini, paling kiri ini, kita ubah ke biner, itu kan menjadi 4 digit biner 0101 kan. Kalau setiap angka itu 4 digit, maka totalnya ini akan menjadi 32 bit. Padahal lebar alamat hanya 31. Tetapi
begitu angka paling kiri kita urai, ternyata paling kiri itu 0. Dan ini sebenarnya bisa dihilangkan. Tanpa 0 paling kiri pun arti dari kalimat ini tidak berubah, nilainya tidak berubah. Kalau tidak dihilangkan 1, ini 32 bit, jelas melebihi lebar alamat yang 31 bit. Tapi kalau 1 bit paling kiri kita hapus, maka lebar alamatnya menjadi 31 bit sama dengan yang di memori ini. Berarti matching, tidak masalah. Gitu. Kenapa paling kiri yang dihapus? Karena kalau ada angka, maka 0 di sebelah kiri itu tidak mengubah arti dari bilangan itu atau alamat itu. Misalnya tadi ya, 123 desimal, ini depannya ada 20, 0-nya sebelah kiri, ini kita hapus dua-duanya, nilainya tetap 123. Seperti itu analoginya. Gimana? Apakah kejawab? Jawab, Pak. Oke. Tahan. Ada lagi? Jadi langkah pertama ini yang harus dilakukan ya. Jadi jangan langsung main dikerjakan. Siapa tahu sebenarnya alamatnya nggak valid. Kalau langsung dikerjakan ya otomatis jawabannya pasti salah. Tapi kalau valid, ya baru bisa dikerjakan untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, ini masih seputar topik cache memory. Yuk yang lain, yang masih punya ganjalan memahami materi, silahkan disampaikan untuk kita bahas bareng-bareng.